Kalau misalkan nih kacamata nih, baik kacamata gimana tuh? Kalau buat yang minus masih bisa, tapi ada batas maksimalnya. Kalau nggak salah 2 apa ya? Sekarang pertanyaan selanjutnya sih paling gini. Orang-orang kan biasanya lihat tuh, kalau misalkan ada orang ke mall atau kemana gitu ya, biasanya banyak yang pakai baju IPDN. Seragam lengkap gitu ya. Dan kamu juga dulu kayak gitu kan, seragam lengkap. Seragam. Nah, kenapa sekarang enggak? Coba jelasin. Wajib sih pakai pakaian dinas. Oke. Kan bisa ada pakaian dinas harian, pakaian dinas waktu buat pesiar, buat upacara. Oh, beda-beda. Beda-beda. Pesiar tuh keluar gitu. Hmm. Berarti yang kita lihat itu bukan pakaian dinas harian. Yang ada dasinya tuh pakaian dinas pesiar. Pakaian harian yang biasa. Yang biasa yang coklat itu. Iya, coklat. Oke. Bisa dia pakai pakaian dinas olahraga kan. Nah, Hmm. ini pakai pakaian dinas olahraga. Oh, ini pakai pakaian dinas Ya. olahraga. Mungkin Ya. ada alasannya. Kita kan masih di lembaga pendidikan kan. Oke. Kita juga di pendidikan dibiayain sama negara, jadi kita kayak menghargai gitu. Jadi biar kita juga terikat aturan harus pakai seragam. Nah, jadi kalau kita mungkin di luar nggak pakai seragam, takutnya buat aneh-aneh atau gimana kan, bikin pelanggaran. Nah, demi menghindari bikin pelanggaran tuh, kalau kita pakai seragam kan otomatis jadi bisa dibilang jadi pusat perhatian ya. Oh iya, Nah. jadi mungkin promosi juga lah Ya. istilahnya ya. Jadinya gitu harus pakai seragam gitu. Dan untuk membanggakan juga sih ya untuk Ya, pakai bangga seragam sih. IPDN gitu. Karena cewek-cewek biasanya IPDN gitu sih pada gitu biasanya gitu kan. Tadi kan dibilang dibiayain sama negara nih. Apanya sih yang dibiayain sama negara? Apakah biaya kuliahnya per semester atau mungkin biaya apanya mungkin? Kan banyak orang-orang bilang tuh kalau masuk PDN tuh harus bayar, harus gimana kan. Nah, ya gimana tuh? Nah, sebenarnya masuk PDN tuh nggak ada bayar sama sekali, nggak dipungut biaya apapun. Paling bayar kita cuma di tes administrasi kok nggak salah. Cuma bayar 50.000 tuh pajak ke negara kan. Oke. Nah, habis itu nggak ada tes apa-apa lagi. Terus kita dari masuk kuliah tuh sudah dibiayain semua, kita dapat seragam, dapat makan, tinggal dalam kampus. Dibiayain sama negara, jadi kita nggak keluar uang sedikit pun. Buat uang semester juga nggak ada, kita nggak uang semester. Keren. Jadi itu semua itu berarti IPDN itu adalah aset negara lah ya Ya. istilahnya gitu. Kan kita IPDN tuh kayak membentuk kader pemerintahan kan, jadi kita setelah lulus ya harus berbakti kepada negara juga. Banyak juga nih yang bilang kalau misalkan enak di IPDN itu bakalan dapet uang atau kuliah sambil digaji, itu benar nggak sih? Kalau buat kuliah sambil digaji itu, kalau zaman dulu ya, angkatan kalau nggak salah kan zaman dulu tuh kita masuk tuh langsung CPNS kan. Iya. Nah, kalau angkatan-angkatan yang baru nih nggak langsung CPNS, semenjak banyak yang dulu mungkin tahu banyak kekerasan di PDN. Oke, yang STPDN Ya, dulu. STPDN dulu. Nah, itu kan banyak kekerasan. Jadi kalau misal orang masuk IPDN dulu CPNS, terus kalau misalkan kalau ada kekerasan kan dipecat kan. Oke. Nah, kalau dia dipecat dari PDN udah PNS juga, otomatis PNS, cuma golongannya ke golongan 2A. Dan itu emang dulu, kalau dulu sih dibayar per bulan, digaji. Kalau sekarang karena belum CPNS, kita masih belum CPNS, kalau dipecat juga nggak jadi apa-apa kan. Nah, jadi adalah dapat uang saku sekarang. Sekarang dapat uang saku gitu. Ya, namanya uang saku. Oke. Uang jajan lah ya Ya, istilahnya. uang jajan dari negara. Enak tuh temen-temen, untuk kalian yang mau daftar ya langsung aja kali ya. Langsung aja. Daftar gitu ke IPDN. Tadi aset negara, dibiayain sama negara dan dapat uang saku pula. Ya. Nah, apa yang bakalan terjadi kalau misalkan kalian nanti udah lulus di IPDN? Setelah lulus biasanya kita dikasih waktu magang setahun tuh sebelum diangkat jadi PNS tuh. Nah, kita CPNS 1 tahun itu. Jadi kita magang di daerah masing-masing, kayak di Pemprov, di Pemkap. Udah dapat bayaran juga, udah dapat gaji, cuma belum sepenuhnya dapat, kayak baru 80%-nya dari yang 80%. seharusnya. Nah, kita sambil dalam waktu 1 tahun itu juga nanti kita ada yang namanya diklat Untuk PNS. diklat PNS. Nah, jadi setelah 1 tahun magang dan diklat tuh, nanti kita dapat SK PNS dan dapat surat penempatan juga, kita penempatan kerja di mana gitu. Dan itu udah mulai mengabdi menjadi abdi negara yang sesungguhnya. Asik. Abdi negara yang sesungguhnya. Aku taunya abdi negara komplek tuh. Komplek aku tuh abdi negara Dulu tuh ya? iya di Rancaekek. Bakalan jadi aset negara karena nanti membentuk kader pemerintahan. Betul. Nah, di pemerintahan sendiri berarti orang-orang pemerintahan apakah semuanya masuk
dari IPDN atau enggak? Karena kan kita lihat sendiri Pak Jokowi kan bukan dari IPDN gitu, atau mungkin yang lainnya. Nah itu gimana tuh? Maksudnya apakah untuk jadi kerja di pemerintahan itu harus di IPDN atau gimana sih? Nggak harus sih, kan banyak juga tuh yang dari misal dari kampus-kampus luar. Ada Nah, kan itu biasanya gimana ada tuh? juga pembukaan pendaftaran PNS itu kan tiap tahun kan. Oke. Nah itu tuh dilihat dari misal dia jurusan apa, nanti ditempatin di mana kalau jadi PNS kayak gitu. Kalau buat dari IPDN sendiri sih kan kita fleksibel lah, bisa menempati di semua lembaga. Bisa ditempati di semua lembaga, misalkan aspek apa aja, yang penting pemerintahan Ya. gitu ya. Ini sih menarik banget ya, karena di IPDN sendiri berarti adalah orang yang dikhususkan lah istilahnya oleh negara, karena ya memang kalian bakalan kerja untuk negara ini gitu kan. Kamu kan di IPDN Jatinangor ya. Ya. Nah sekarang kenapa bisa pindah ke Papua? Karena kan emang sistemnya di IPDN tuh dulu tuh kumpul, sebar kumpul, kan kita 4 tahun pendidikan. Ya. Jadi dari tahun pertama tuh kita di Jatinangor, tahun kedua, tahun ketiga tuh ada yang bisa disebar ke kampus IPDN di lainnya, dari daerah lain. Ada juga yang di Jatinangor, cuma beberapa yang di Jatinangor, banyaknya disebar kan. Tapi kalau buat angkatan saya sendiri, saya kan angkatan 29 kan, Angkatan 29 maksudnya? angkatan di IPDN-nya. Oh, angkatan ke-29. Iya, ke-29. Kayak ada kebijakan di angkatan saya sendiri tuh. Jadi kita dari tahun kedua tuh kita disebar kan, satu angkatan disebar. Nggak ada sama sekali di Jatinangor tuh. Terus tahun ketiganya karena masih COVID kemarin ya, kita belum sempat balik lagi ke kampus Jatinangor, jadi masih di kampus daerah gitu. Kalau buat saya sendiri dapetnya di kampus Papua. Nah itu kenapa? Apakah ada sangkut pautnya, misalkan karena apa atau emang random aja diacak gitu? Kalau buat pemilihan kampus sendiri tergantung ini prodi. Tergantung jurusannya. prodi. Kamu jurusan apa? Kalau saya sendiri jurusan Politik Indonesia Terapan. Politik. Oh, ada jurusan-jurusan lagi ya di Ya, sananya ya. Oke, keren juga sih, menarik gitu ya. Kirain aku IPDN gitu ya. Enggak, ada jurusan-jurusan. Ada 3 fakultas, ini ada Fakultas Politik Pemerintahan, Manajemen Pemerintahan, sama Hukum Tata Pemerintahan. Nah, kamu di mana tuh? Di Fakultas Politik Pemerintahan. Fakultas Politik Pemerintahan. Nah untuk fakultas saya sendiri itu kan terbagi ke 2 prodi kan. Ada Politik Indonesia Terapan sama Studi Kebijakan Publik. Nah jadi ada 2 kampus, yang satu di kampus Papua, satu di kampus Sulawesi Selatan. Di kampus Papua dan Sulawesi Ya, Selatan. untuk di fakultas saya sendiri. Makanya kamu di Papua karena kamu milih prodi jurusan itu gitu ya, makanya kamu dipindahin ke Papua. Sebelumnya nggak tahu sih kalau bakal dapat kampus Papua kan. Cuma waktu ngisi angket tuh kan dipilih mau minat ke yang mana. Nah kebetulan minat ke Politik Indonesia Terapan ini. Nah setelah di Politik Indonesia Terapan akhirnya Pindah ke kampus Papua. pindah ke kampus. Itu pindah atau gimana sih? Atau cuman gimana? Ngelanjutin pendidikannya tapi di kampus Papua jadinya. Tapi nanti balik lagi nggak ke Jatinangor? Balik lagi nanti tahun keempat, tingkat 4 balik lagi Jatinangor. Nah, anak IPDN apakah kayak tidak boleh pacaran atau gimana itu gimana tuh? Kalau buat pacaran sendiri ya